Lapor Jenderal. Seluruh wilayah yang masih hilang di luar Great Xiang kita telah ditemukan kembali. Bagus. Xiao Jingyao Jenderal. Sudah bertempur di medan perang selama 20 tahun. Akhirnya saya bisa menanggalkan baju sirat dan kembali ke ladang. Dulu saya meninggalkan Wan Wan bersama ibunya. Saya bertanya-tanya, bagaimana kabarnya sekarang? Beritahu Jet Tampul. Saya ingin segera pulang untuk bersatu kembali dengan putri saya. Ya, Ya. Selamat tinggal, Jenderal. selamat tinggal Ketua. Selamat tinggal, Ketua. Upacara kelulusan Gu Weisheng. Pengantar makanan bau itu. Apa kau buta? Maafkan saya. Orang macam apa itu? Nah, kenapa dia ada di sini? Aku tidak tahu. Huai Xiang. Mengapa kau datang ke sini? Huai Xiang. Kenapa kau tidak memberitahuku kalau kau mengadakan perjamuan kelulusan? Kalau Ji Xingsu tidak memberitahuku, aku bahkan tidak akan tahu. Aku di sini bersama teman-teman sekelasku. Kau muncul dengan pakaian seperti itu. Sengaja mempermalukan aku ya. Tidak, aku datang untuk memberimu hadiah. Aku membelikanmu jam tangan. Selamat lulus. Sampah macam apa ini? Aku tidak membutuhkannya. Pergi dari sini. Ji Xingsu dengan Gu Weisheng. Xiao Wan. Weisheng, saya secara khusus memanggil Xiao Wan ke sini. Bagaimana kau harus berterima kasih kepada saya? Dia hanya pengantar makanan yang tidak berpendidikan. Mengapa kau memanggilnya ke sini? Xiao Wan. Aku tidak akan mengatakannya untuk kedua kalinya. Pergi dari sini sekarang. Aku pergi. Jam tangan ini kau. Bawa dia pergi. Huai Xiang. Apa kau kenal pengantar makanan ini? Tidak. Aku. Bagaimana mungkin aku tahu? Orang miskin seperti dia. Hui Sheng adalah siswa berprestasi. Dia adalah idola di sekolah. Dia akan segera bergabung dengan grup Tian Qian. Bagaimana mungkin dia bisa berhubungan dengan seorang pengemis? Tepat sekali. Xiao Wan. Ayo kita pergi bersama. Tidak perlu Xingsu. Aku baik-baik saja, kau tetaplah di sini. Xiao Wan, mulai hari ini kau adalah sahabat terbaik saya. Hui Sheng, silakan naik dan sampaikan beberapa patah kata. Bisa bicara sedikit. Baiklah, katakan sesuatu. Baiklah, katakan sesuatu. Oke. Terima kasih semua telah datang ke perjamuan kelulusanku. Sejujurnya alasan aku berada di posisiku saat ini, selain ibuku tersayang, adalah karena satu orang lainnya. Jika bukan karena 7 tahun kebersamaannya, tidak akan ada Gu Weisheng yang sekarang. Dia adalah orang terpenting dalam hidupku. Dan orang yang paling harus ku berterima kasih. Dia adalah pacarku. Huai Xiang. Aku tahu kau tidak akan sekejam itu. Kau pasti tadi hanya bercanda denganku. Dia adalah pacarku. Su Tenglan. Su dengan pewaris keluarga Su.
Cium. Sium. Huai Sheng, apa maksudmu? Dia pacarmu. Lalu aku ini, siapa? Apa kau sakit dasar pengantar makanan? Benar mereka pasangan yang sedang berciuman. Apa hubungannya denganmu? Apa hubungannya denganku? Aku adalah pacar Gu Huai Sheng. Pengantar makanan. Pengantar makanan. Huai Sheng. Apakah yang dia katakan itu benar? Lan, dia berbohong. Dia selalu mengejarku atas kemauannya sendiri. Aku tidak pernah setuju untuk bersamanya. Kau tahu, aku hanya memiliki dirimu di hatiku. Tepat sekali. Putraku adalah. Dia sangat berprestasi dan telah lulus sebagai doktor. Dia akan segera mulai bekerja di grup Tianqiong, milik ayah Nona Su. Masa depannya tidak terbatas. Masa depanmu cerah. Beraninya pengantar makanan sepertimu, bahkan memimpikan hal seperti itu. Bibi Shen, kau tidak bisa bicara begitu. Selama bertahun-tahun ini, jika bukan karena Xiao Wan bersusah payah mencari uang, membayar uang kuliah Wei Sheng, membayar biaya rumah sakit untuk Bibi, apakah kalian bisa berdiri di sini dengan sehat? Ji Xingqiu, kau sahabat terbaikku. Mengapa kau membantunya bicara? Apakah kalian berdua memiliki hubungan? Kau. Baiklah, aku mengerti sekarang. Kalian ibu dan anak benar-benar tidak tahu diri dan suka membelakangi orang. Gu Huai Sheng. Mulai sekarang, hubungan kita berakhir. Katakan apapun yang kau inginkan. Pergi dari sini sekarang. Gu Huai Sheng, kau sudah keterlaluan. Selama bertahun-tahun ini, biaya kuliah yang kubayarkan untukmu, biaya pengobatan yang kubayarkan untuk ibumu, jika dijumlahkan semuanya, setidaknya 200.000. Itu semua adalah uang hasil jerih payahku. Kembalikan uangku. Saya akan mentraktir Anda seteguk Roman County. Segelas anggur ini adalah sesuatu yang tidak mampu kau beli, bahkan setelah bekerja selama 2 tahun. Itu sudah dibayar kembali. Kau. Selamat datang kembali Ketua Shen. Selamat datang kembali Ketua Shen. Di mana sebenarnya putriku? Segera cari tahu. Ya. Selamat datang kembali Jenderal Xiao ke Shangcheng. Dalam 10 menit, saya ingin tahu keberadaan putri saya. Ya. Shen Xinyi, Xiao Jinyao. Dengar Xiao tua. Sudah 20 tahun sejak perceraian kita. Kau tidak hanya menua, tapi rambutmu juga sudah memutih. lihat dirimu sendiri, apa kau lebih baik? Lihat ukuran pinggangmu. Dibandingkan 20 tahun lalu, 2 kali lebih tebal. Kau. Lupakan saja. Aku tidak punya waktu untuk bertengkar denganmu sekarang. Aku kembali kali ini untuk menemui putriku. Katakan padaku, di mana Wan Wan? Lelukan macam apa itu? Bukankah Wan Wan selalu bersamamu? Kenapa kau pura-pura bodoh? Saat kita bercerai dulu, bukankah aku memberikan Wan Wan padamu? Siapa yang akan berpura-pura di depanmu? Saat itu, saya pikir kau menyedihkan. Jadi saya membiarkan putri saya tinggal di sisimu karena kasihan. Kalau tidak, aku sudah membawa Wan Wan ke luar negeri sejak lama. Apa katamu? Apa maksudmu selama bertahun-tahun ini? Kita berdua meninggalkan putri kita sendirian di desa. Ini Ketua Shan selama 20 tahun terakhir. Nona muda telah tumbuh besar di desa. Sejak umur 5 tahun dia sudah memulung sampah dan mengantar makanan untuk menghidupi dirinya sendiri. Apa? Apel, Ini semua salahmu. Dasar orang tua. Tega-teganya meninggalkan putri kita sendirian di desa. cukup. Apa gunanya membicarakan ini sekarang? Menemukan putri saya segera dan memberikan kompensasi terbaik untuknya adalah yang terpenting. Zuli, Di sini. dalam 1 menit, saya ingin tahu keberadaan putri saya. Ya. Kau. Hei kau.
Ketua Shen kami mendapatkan hasilnya. Di mana? Nona muda memiliki pacar yang sudah lama bersamanya. Saat ini menginap di Hotel Wandin. Milik kita, adakan pesta kelulusan untuknya. Bagus, itu hebat. Akulah yang menemukan putri kita lebih dulu. Li Xing, segera siapkan mahar paling mewah. Pergi ke Hotel Wanding hari ini. Aku akan meresmikan pernikahan putriku untuk menebus kekosongan selama 20 tahun ini. Ya. Zuli, Di sini, perintahkan mereka untuk menyiapkan seserahan tingkat atas segera. Saya tidak boleh kalah dari wanita tua itu. Di depan putri saya. Ya. Gu Huaisheng, kau sudah keterlaluan. Ji Xingzhou, bagaimana kau masih bisa membantu gadis pengantar makanan ini? Kalian berdua. Kalian benar-benar memiliki hubungan. saya tidak bercanda. Pecundang ini dan Ji Xingzhou benar-benar pasangan yang serasi. Huaisheng katakan sekali lagi. Xiao Wan keluarga Su di kota barat. Sangat berkuasa dan berpengaruh. Kita tidak bisa memancing masalah dengan mereka. Ayo pergi saja. Berhenti. Apa aku bilang kau boleh pergi? Di mana semua orang? Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Xiao Wan, perjamuan kelulusan ini disiapkan dengan teliti olehku untuk Huaisheng. Beraninya seorang pengantar makanan rendahan masuk ke sini. Berlututlah untukku sekarang juga. Menjilat seluruh jalan sampai bersih. Kamu sudah sampai di sini baru boleh pergi. Lepaskan dia. Mengapa? Membiarkannya lolos begitu saja sudah terlalu mudah baginya. Lagi pula untuk orang miskin rendahan seperti dia. Bukankah berlutut dan menjilat keahliannya? Lakukan. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kembalikan padaku. Pasangan di foto ini. Mungkinkah ini orang tua dari pecundang sepertimu? Apakah mereka tahu bahwa kau berakhir menjadi pengantar makanan rendahan? Nona Su, Anda mungkin tidak tahu ini, tapi orang tua pecundang ini bercerai 20 tahun yang lalu. Dia hanyalah seorang yatim piatu. Tidak ada yang membutuhkan. Aku juga dengar bahwa orang tua pecundang ini juga orang miskin. Yang satu mencuci piring di luar negeri. Dan yang lainnya sedang membersihkan selokan di luar negeri. Lihat dia. Jeti, dia bukan hanya seorang pecundang, tapi dia juga anak haram yang tidak diinginkan. Katakan sekali lagi, kembalikan fotonya padaku. Kau menginginkannya? Tentu. Selama kau berlutut dan memohon padaku, aku akan mengembalikannya padamu. Kau tidak mau. Kalau begitu aku akan merobeknya sekarang juga. Jangan merobeknya. Ketua Shen, saya sudah menginformasikan bawahan saya di Xiangcheng untuk menyiapkan seserahan dan menyambut nona muda kembali bersama-sama. Bagus kali ini. Aku harus menebus kekosongan selama 20 tahun terakhir. Berapa lama lagi sampai kita tiba? Jenderal, 5 menit lagi. Aktifkan perintah blokade tertinggi Kekaisaran Great dan bersihkan jalan untuk saya. Siapapun yang berani menghentikan saya untuk bersatu kembali dengan putri saya akan dieksekusi tanpa ampun. Ya, berlututlah. Aku akan berlutut. Bisakah kau memberikan fotonya padaku sekarang? Begitukah sikapmu saat memohon bantuan? Tolong kembalikan fotonya padaku. Bicara yang keras, aku tidak bisa mendengarmu. Aku mohon kembalikan fotonya padaku. Ini satu-satunya hal yang ditinggalkan orang tuaku. Baiklah, aku akan mengembalikannya padamu.
Jangan merobeknya. Jangan. Tidak. Ayah. Ibu. Ayah. Ibu. Bukankah kau ingin bersatu kembali dengan orang tuamu? Kemari makan ini. Dan keluargamu akan bersatu kembali. Makan. Makan. Berhenti. Berhenti. The film was translated and narrated by M Media. Putriku. Ayah. Putriku. Ibu. Putriku. Ayah. Ibu. Benar-benar kalian. Kalian akhirnya kembali. Wan Wan. Ayah sudah kembali. Ibu sudah kembali. Kalian berdua. Aku bicara pada kalian berdua. Kalian berdua adalah orang tua Xiaowan. Si tidak berguna ini kan? Putrimu hanyalah orang biasa. Dan orang biasa ingin menjadi burung finik. Seorang pengantar makanan bau. Berani mengganggu putraku. Bawa dia pergi. Siapa kau sebenarnya? Berani bicara seperti itu padaku. Dia adalah ibu dari pacar nona muda. Yang berarti dia adalah besanmu. Demi kebahagiaan hidup Wan Wan, saya akan menahannya. Aku harus di depan Wan Wan. Memberikan pertunjukan yang bagus. Dan mengungguli wanita tua ini. Besar. Lihat kekacauan yang terjadi ini. Saya kembali kali ini. Demi kedua anak itu. Pernikahan ini. Saya sudah menyiapkan seserahannya. Seserahan apa? Besan, aku adalah Ibu Wan Wan. Hari ini aku juga sudah menyiapkan seserahan. Aku yang akan memimpin hari ini. Dan kita berdua akan meresmikan pernikahan anak-anak itu. Pernikahan apa? Shen Xinyi. Saya adalah ayah Wan Wan. Mengenai pernikahan Wan Wan. Untuk wanita seperti dirimu. Untuk maju dan mengambil alih. Xiao Jingyao, kita sudah bercerai selama 20 tahun. Apa kau pikir kau bisa mengendalikanku? Biar ku beritahu, Wan Wan dikandung olehku selama 10 bulan. Sebelum dia lahir, pada hari putri dan menantuku menikah. Teh pernikahan harus disajikan kepadaku lebih dulu. Kepada saya dulu. Kepadaku. 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 Cukup. Kalian berdua orang tua yang cerewet. Apa kalian sudah selesai berdebat dan pernikahan? Hanya pengantar makanan bau ini yang layak memasuki pintu keluarga gu saya. Menantu. Apa maksudmu dengan itu? Diam. Apa yang kau katakan anak tua? Siapa menantumu? Sampah masyarakat sepertinya. Bahkan tidak layak untuk menyamir sepatuku. Pakar asliku adalah Sutingan. Wan Wan. Apa yang terjadi? Ibu ayah, jangan tanya. Anggap saja aku buta selama bertahun-tahun ini. Karena tidak melihat bahwa Gu Weisheng hanyalah orang yang sombong dan haus pujian. Kau. Ayo pergi. Ayo pergi. Tunggu. Beraninya kau menindas putriku Putri Shen Xinyi. Aku ingin melihat siapa sebenarnya yang tidak pantas untuk membawakan sepatu siapa. Benar. Wan Wan. Jangan khawatir. Ayahmu hari ini pasti akan memberikan keadilan untukmu dan membuat mereka yang menindasmu membayar harganya. Semuanya kemari dan lihat. Sepasang orang tua miskin ini sudah kecanduan berpura-pura. Mereka membawa sekelompok orang ke sini.
Untuk pamer demi dia, mereka benar-benar merasa mereka hebat. Siapa yang tidak tahu bahwa kalian berdua ada di luar negeri? Yang satu mencuci piring, dan yang lainnya membersihkan selokan. Seluruh keluargamu hanyalah orang tua pecundang. Membuka pintu bagi para pecundang. Pecundang sampai ke rumah. Naga melahirkan naga, burung phoenix melahirkan burung phoenix. Anak perempuan seekor tikus, tahu cara menggali lubang. Apa maksudmu membersihkan selokan? Apakah kau bahkan tahu identitas asli tuan kami? Gu Weiseng begitu. Saya akan bertanya sekali lagi. Apa kau benar-benar yakin? Ingin menolak untuk menjadi menantu keluarga Xiao saya? Aku yakin. Semua orang di sini satu persatu. Jika kalian bisa menemukan siapapun yang mau menikahi anak perempuan pecundangmu ini, aku akan berlutut dan menjilat sepatunya. Aku bertanya-tanya apakah ada orang di sini. Apakah ada yang menginginkannya? Saya bersedia. Ji Xingzhou. Katakan sekali lagi. Saya katakan. Saya bersedia menikahi Xiao Wan. Xingsu, Ji Xingzhou, The film was translated kau benar-benar tidak and pilih-pilih sama narrated sekali. by M Media. Menikahi pengantar makanan bau. Bagaimana dengan pengantar makanan? Xiao Wan itu baik, cantik, dan berani. Saya menyukainya sejak awal. Tapi saat itu, dia sudah memiliki kau di hatinya. Saya hanya bisa menjaga jarak. Karena kau tidak tahu cara menghargainya. Jangan salahkan saya. Karena bersaing secara sehat. Bagus. Xiao Wan. Jadi kalian berdua sudah bersama sejak lama. Kalian berdua anjing tidak tahu malu. Benar-benar tidak tahu malu. Gu Huiseng. Jika kau berani menyentuh Xiao Wan, jangan salahkan saya jika saya tidak sopan. dengar Ji Xingzhou. Kau bahkan tertarik. Pada pengantar makanan bau ini, kau terlihat cukup pantas. Tipe seperti apa yang kau sukai? Aku bisa mengenalkan beberapa padamu. Semuanya. Putri dari keluarga kaya. Tidak perlu. Saya menyukai Xiao Wan. Cahaya bintang di matanya saat dia tersenyum. Itu tidak ada hubungannya dengan identitasnya. Anak baik. Saya tadinya sudah menyiapkan seserahan paling mewah untuk keluargaku, tapi sekarang sepertinya hanya anak baik yang tidak tunduk pada realita yang layak mendapatkan seserahan keluarga Xiao saya. Benar. Aku sudah memutuskan menantu ini. Cepat. Keluarkan seserahan yang sudah kusiapkan. Benar dan milik saya juga. Keluarkan semuanya bersama-sama. Aku benar-benar ingin melihat apa yang bisa dibawa oleh keluarga miskin ini. Seserahan macam apa itu? Pasti itu tidak akan melebihi 500 yuan. Untung saja aku tidak menikahi pecundang sepertimu. Kau sendiri yang mengatakannya. Jangan sampai kau menyesalinya. Berhenti mengomel. Bukankah kau menyiapkan semacam seserahan mewah? Kalau begitu keluarkan seserahan mewahmu dan biarkan semua orang melihatnya. Zuli, bawa seserahan yang saya siapkan ke sini. Cepat. Tunggu sebentar. Ibu dan ayah. Apa yang kalian lakukan? Aku dan Xingsu bahkan belum mengonfirmasi hubungan kami. Kenapa kita langsung bicara soal pernikahan? Gadis bodoh. Xingsu sudah menyatakan sikapnya dengan jelas bahwa dia ingin menikah denganmu. Lalu kenapa? Apa kau tidak ingin menikah dengannya? Tentu saja aku mau. Tapi langkah ini, bukankah sedikit terlalu cepat? Apa maksudmu dengan cepat? Menantu yang begitu baik. Jika kau tidak menikahinya sekarang, bagaimana jika orang lain merebutnya? Xingsu, hidup orang tuaku beberapa tahun terakhir ini tidaklah mudah. Mereka berjuang di luar negeri. Yang satu mencuci piring, yang lain membersihkan selokan. Mereka bahkan tidak mampu membeli tiket pesawat untuk pulang dan menemuiku. Jadi hadiah yang mereka siapkan untukku mungkin tidak akan terlalu mahal. Wan, tidak apa-apa. Keluarga kita seharusnya mampu menyiapkan seserahan. Saya tidak menyangka bahwa saya akan menyatakan perasaan kepada kamu hari ini. Saat kita menikah nanti, seserahan pasti akan disiapkan. Ini semua salahmu. Jika Wan tahu bahwa salah satu dari kita adalah Jenderal Perang Bintang 9 Great Xiang dan yang lainnya adalah orang terkaya di dunia, dan kita meninggalkannya sendirian di pedesaan selama 20 tahun, bagaimana jika Wan tidak mengenali kita? Apa yang akan kita lakukan? Sepertinya hanya ada satu cara. Cara apa? Berpura-pura miskin. Berpura-pura miskin.
Ayo cepat pergi. Hei pakaianku. Ibu dan ayah, kenapa kalian berpakaian seperti ini? Di mana mahar yang kalian siapkan? Itu apa yang harus kita lakukan? Seserahan kita terlalu mencolok jika kita mengeluarkannya. Bukankah identitas kita akan terbongkar? Putriku, sebenarnya ayah pikir bahwa seserahan ini tidak harus diberikan sebagai hadiah. Benar. Itu, kalian berdua sedang jatuh cinta. Seserahan ini tidak begitu penting. Ibu dan ayah, apa maksud kalian dengan itu? Bukankah kalian bilang sudah menyiapkan mahar? Xiaowan, apa kau tidak mengerti apa artinya? Itu pasti karena seserahan dari orang tuamu yang disiapkan. Semuanya barang rongsokan tidak berguna. Sesuatu yang dipungut dari pinggir jalan. Mereka merasa malu. Jadi, mereka terlalu malu untuk mengeluarkannya. Katakan apapun yang kau mau. Zuli, cepat dan beritahu mereka untuk mengirimkan seserahannya keluar. Jangan sampai membawanya The masuk. film was Ya, translated Li Xing, and narrated cepat by bawa N semua Media. seserahan itu keluar. Jangan bongkar identitasku. Jenderal telah memerintahkan. Rencana dibatalkan. Pergi cepat dengan seserahan itu. Wakil Jenderal Zhu. Apa yang kau katakan Wakil Jenderal Zhu? Halo Sekretaris Li. Ketua Shen telah memerintahkan. Rencananya dibatalkan. Pergi dengan cepat membawa seserahannya. Halo. Sinyal buruk. Saya tidak mendengar Anda dengan jelas. Halo. Apa yang Anda katakan di sana? Saya tidak mendengar dengan jelas di sini. Saya juga tidak mendengar dengan jelas. Sepertinya, mereka ingin kita mengirim seserahannya masuk. Kalau begitu ayo kita pergi. Ketua Shen telah memerintahkan. Ikut saya untuk mengantarkan seserahan. Ibu dan ayah, tidak masalah jika tidak ada mahar. Menurutku Xingsu, dia tidak akan menyadarinya. Wan Wan, bukan berarti kami tidak bisa mengeluarkannya. Sebenarnya, kami sama sekali tidak menyiapkan seserahan. Baik. Ibu juga tidak menyiapkan apapun. Tidak menyiapkan. Wan Wan, selama bertahun-tahun ayahmu sendirian membersihkan selokan di luar negeri. Uang yang dia hasilkan hanya cukup untuk kebutuhannya sendiri. Kali ini pulang hanya untuk membeli tiket pesawat, menghabiskan semua uangnya. Mana mungkin ada sisa uang untuk membelikanmu seserahan. Itu benar Wan-Wan. Kau tahu, ibu mencuci piring di luar negeri. Dan juga tidak menabung uang. Lihat itu. Menghasilkan sedikit uang, menyewa semua aktor ini untuk menjaga gengsi. Nah, kau tidak akan menyalahkan ibu dan ayah karena tidak bergunakan. Ibu dan ayah, apa yang kalian katakan? Tidak masalah jika tidak ada mahar. Aku pasti akan membuatmu hidup dengan baik. Benar-benar putri ayah yang baik. Seserahan sudah tiba. Apa yang terjadi? Orang-orangmu, bagaimana mereka membawa seserahan? Sudah masuk ke sini. Kau berani sekali mengatakan itu. Bukankah orang-orangmu juga datang? Ibu dan ayah, bukankah kalian bilang kalian tidak menyiapkan mahar? Aku tahu, kalian berdua ingin memberi kami kejutan. Xingsu, cepat lihat. Apa yang ibu dan ayah siapkan untuk kita? Wan-Wan, jangan dilihat. Ibu, tidak apa-apa. Meskipun hadiah pertunangan yang kalian siapkan, tidak peduli semurah apapun itu, kami tidak akan membencinya. Ayo buka. Buka dan lihatlah. Wastafel. Xiaowan. Orang tua tidak berguna milikmu. Yang kau katakan menyiapkan. Seserahan mewah. Tidak mungkin itu. Hanya ini. Baskom cucikan. Kau benar-benar berhasil membawa itu. Xingsu,
Sebuah wastafel. Cukup bagus. Saya menyukainya. Ini bisa digunakan untuk mencuci muka. Zuli, apa yang terjadi di sini? Jenderal Xiao, tadi saya takut ada kecelakaan. Jadi saya minta semuanya diganti sekaligus. Ketua Shen, untungnya aku punya rencana cadangan. Dan meminta mereka mengganti seserahannya dengan sesuatu yang lain. Kalau tidak, kita sudah lama ketahuan. Anakmu punya masa depan cerah. Ibu dan ayah, apakah ini yang kalian siapkan? Sebagai mahar, lihat gaya ini. Dan pola ini. Ibu yang memilihnya. Secara pribadi untukmu. Ini hadiah yang luar biasa. Jangan memberi yang lain, lagi lain kali. Baiklah. Semuanya menyingkir. Menyingkir. Xiao Wan. Tidak apa-apa, saya sangat menyukai hadiah pernikahan. Dari bibi dan pamanmu. Selama kau menyukainya. Pantas saja orang tuanya memang sampah. Seserahan yang mereka kirim. Hanyalah sampah, yang harganya cuma beberapa puluh dolar. Hui Xiang. Aku akan menelpon ayahku. Dan menyuruhnya mengirimkan seserahanku juga. Seserahan dari ayah Tinglan jauh lebih baik daripada The film benda was itu. translated Daripada apa and yang orang tua narrated tidak by berguna M. itu. Media. 10.000 kali lebih baik. Halo. Ayah. Aku sedang berada di Hotel Wanding. Bisakah ayah datang dan membawakan seserahanku yang paling mahal? Baik mengerti. Ketua Su, Anda akan pergi ke Hotel Wandin. Tidak perlu. Cukup suruh seseorang untuk membeli sesuatu dan mengirimkannya. Pacar yang dia temukan itu tidak layak membuatku pergi ke sana. Halo. Apel. Ketua Shen dari grup Shen telah tiba di Shanghai dan sekarang berada di Hotel Wandin. Apakah beritanya bisa dipercaya? Ya. Xiaoshan, segera pergi ke Hotel Wandin. Ya, baik. Cepat cari seseorang untuk membeli seserahan paling mewah dan kirimkan ke sana. Ketua Su, apakah Anda berubah pikiran dan memutuskan untuk mengirim seserahan kepada nona muda itu? Gadis liar itu tidak pantas mendapatkannya. Ketua Shen kembali ke negara ini. Kali ini, khusus untuk pernikahan putrinya. Jika aku bisa memberikan seserahan terbaik kepada putri Ketua Shen, maka setelah aku membuat Ketua Shen senang, aku bisa terhubung dengan grup Shen. Sejak saat itu, kita akan melesat menuju kesuksesan. Apa kau mengerti? Cepat, pergi ke Hotel Wandin. Ya. Kau dengar mereka kan? Ayahku sedang dalam perjalanan. Ayahmu. Siapa ayahmu? Semua orang di dunia bisnis. Katakan, mungkin aku mengenalnya. Seorang pencuci piring. Juga ada di dunia bisnis. Jangan malu untuk mengatakannya. Seseorang yang mencuci piring di mall. Dianggap ada di dunia bisnis. Karena kau memintanya dengan sangat tulus. Aku akan memberitahumu. Ayahku adalah presiden dari grup Tianqiong. Grup Tianqiong. Sepertinya aku punya kesan samar. Li Xing, apakah itu perusahaan kecil yang terus mengemis pada kita? Tepat sekali. Itu dia. Grup Tianqiong telah kita tolak 18 kali. Kau wanita tua. Kau menolak grup Tianqiong kami. Kau pikir kau siapa? Ibu. Apa yang kau katakan? Kau berlebihan. Itu bukan Xiaowan. Bisakah kau membawa orang tua tidak berguna itu keluar dari sini? Benar-benar memalukan. Keluarga pengemis, burung dengan bulu yang sama akan berkumpul bersama. Nah, Kau orang tua beraninya kau memukulku. Memukulmu anjing penggigit. Ada apa? Kau. ayah, keren sekali. Tentu saja. Kau orang tua. Beraninya kau memukul orangnya Shooting Line. Itu sama saja menampar wajah Shooting Line. Hari ini, tidak ada dari kalian yang bisa pergi. Kemari, kau mencari mati. Apa kau tahu siapa dia? Zuli. Kecilkan suaramu, jangan ungkap identitas kita. Hadapi aku jika kau punya masalah. Jangan ganggu keluargaku. Hari ini, tidak ada dari kalian yang bisa pergi. Serah. Berhenti. Kalian hanya sekelompok orang. Berani membuat keributan di Hotel Wanding kami. Apa yang kalian inginkan? Bayan Ran. Kulihat kau sudah punya keberanian sekarang. Hanya seorang manajer. Berani bicara padaku seperti itu? Norasu. Mengapa Anda ada di sini? Aku pasti sudah buta. Karena tidak mengenalimu.
Ini adalah apa yang terjadi? Pecundang ini dan orang tuanya yang pecundang datang ke sini untuk membuat masalah. Di acara pacarku, manajer baik, katakan padaku apa yang harus dilakukan. Kalian benar-benar mencari mati. Berani datang ke sini dan merusak segalanya. Di pesta Nonasu. Kemari. Seret mereka keluar. Dan patahkan kaki mereka. Berhenti. Dari mana datangnya bocah ingusan ini? Kau pikir kau bisa menyuruh berhenti, dan semuanya berhenti. Bayanran. Jika kau berani menyentuh mereka, saya akan memberitahu ayah saya. Dan membuatmu diusir hari ini. Ayahmu? Memangnya siapa ayahmu itu? Kau ingin aku pergi? Enyah dari jalanku. Kau berani memukul menantuku. Kau minta mati. Dan sekarang ada lagi wanita tua kasar yang tidak tahu tata krama ini. Kau orang tua bodoh, jika kau tidak takut mati, maka aku akan menjadikanmu contoh. Pasukan, hajar mereka. Ibu, awas. Wan, apa kau baik-baik saja? Jika kau punya masalah hadapi aku, lepaskan orang tuaku. Lepaskan mereka. Gadis gila. Kau pasti sedang bermimpi. Hari ini, kau telah menyinggung Nonasu. The film was Tidak ada satupun translated dari and kalian narrated yang akan by bisa pergi. Media. Hajar mereka. Siapa yang berani? Shen Xinyi, putriku sudah dalam keadaan seperti ini. Dan kau hanya bisa berdiri menonton, aku tidak bisa. Buka mata anjingmu dan lihat. Apa ini? Sampah macam apa ini? Siapa yang kau coba takuti? Dasar bodoh. Ini adalah lencana naga Asher yang dikeluarkan langsung oleh sang penguasa. 1 bintang adalah jenderal perbatasan. 3 bintang adalah jenderal pelindung. 5 bintang adalah jenderal pembuka surga. Hitung ada berapa bintang di sana. Ada 9 bintang di sini. Bayanran, apa yang kau takutkan? Ayah Xiaowan hanyalah seorang pembersih selokan yang menyedihkan. Jenderal pelindung apa? Aku benci. Kau berani. Apakah kau tahu konsekuensi dari menghancurkan ini? Apakah kau sanggup menanggungnya? Aku ingin melihat hari ini, konsekuensi apa yang tidak mampu kutanggung Shooting Line. Kau. Tidak. Lencana naga Azure telah dihancurkan. Jenderal pasti dalam bahaya. Segera kumpulkan pasukan. Kami segera menuju Xiangcheng. Ya. Yan, Apakah itu Yanwu? Jenderal sedang mengunjungi putrinya di Xiangcheng dan sedang dalam bahaya. Sebagai gubernur Xiangcheng, segera pergi ke Hotel Wandin untuk melindungi jenderang. Bukankah kau bilang aku tidak mampu? Kau, Konsekuensinya, aku benar-benar. berhenti membuat masalah. Putriku masih di sini. Jika identitas kita terbongkar dan dia tidak mengenali kita, apa yang akan kita lakukan? Sudah terlambat. Lencana naga Azure telah dihancurkan. Komando Tether Barat pasti akan mengirim orang ke sini sekarang. Mereka mungkin sudah dalam perjalanan. Sifat pemarahmu itu, kenapa belum kau perbaiki? Hal terpenting sekarang, melarikan diri adalah pilihan terbaik. Apa yang sedang kalian berdua orang tua bodoh? Bisikan di sana. Permisi. Ayah anak ini sedikit tidak waras. Dia hanya seorang pemulung yang berpura-pura bodoh di sini. Sudah bilang untuk berpura-pura jadi orang bodoh. Permisi. Ini semua kesalahan kami hari ini. Jika tidak ada lagi, kami pergi dulu. Selamat tinggal. Berhenti. Apa aku bilang kau boleh pergi? Nonasu, apa kau mencoba untuk putrimu yang tidak berguna telah menghinaku hari ini. Kau ingin dia pergi. Hari ini, kalian berdua berlutut dan minta maaf padaku. Shooting Land, apa kau sudah gila? Ku beritahu kau, Xiaowan, aku melakukan ini hari ini hanya supaya kau bisa melihat orang tuamu yang tidak berguna berlutut di kakiku. Manajer baik. Pasukan, tangkap mereka. Dan buat mereka berlutut di depan Nonasu dan bersujud untuk meminta maaf. Cepat, berhenti. Ketua Ji, mengapa Anda ada di sini? Bayanran, aku membiarkanmu mengelola hotel ini. Dan begini cara kau mengelolanya. Benar-benar berantakan. Apa yang sebenarnya terjadi? Ketua Ji, Anda mungkin tidak tahu. Pengantar makanan ini dan orang tuanya yang tidak berguna sedang membuat masalah di jamuan makan teman Nonasu.
Aku tadi sedang bersiap untuk mengusir mereka. Begitukah? Ketua Ji, jika Anda punya masalah hadapi saya. Lepaskan orang tuaku dan tunanganku. Sekarang. Kau bilang, dia adalah tunanganmu. Benar sekali. Apakah kau tahu latar belakangnya? Latar belakang. Itu benar. Dia masih berhutang 50.000 yuan padaku. 50.000. Bagaimana? Apakah kau masih bertekad untuk menikahinya? Apel, apakah kau takut? Tidak. Saat aku dihina, Xin Xiu tidak meninggalkanku dan masih bersedia menikah denganku. Aku tidak akan mundur hanya karena 50.000 yuan ini. Xin Xiu, jangan khawatir. Mulai sekarang kita akan bekerja keras mencari uang bersama. 50.000 yuan ini, aku akan membayarnya bersamamu. Kau bodoh kecil. Putriku adalah anak yang sangat baik. Dia punya tulang punggung, punya harga diri. Itu milik kami saat itu. Kami sudah bercerai. Siapa yang kau maksud dengan kami? Pergi sana. Hanya kalian The berdua, film was pecundang translated masyarakat. and Apa kalian narrated bahkan by sanggup M. membayar Media. 50.000 yuan? Itu sulit dikatakan. Menurutku gadis pengantar makanan ini, dia sebenarnya cukup menarik. Jika kita menjualnya, dia mungkin akan mendapatkan harga yang bagus. Tutup mulutmu. Ketua Ji, mengapa Anda memukulku? Beraninya kau menghina calon menantuku seperti itu. Aku tidak hanya memukulmu. Aku seharusnya mencincangmu sampai berkeping-keping. Calon menantu. Ayah, Kau. Ketua Ji, maksud Anda? Dia putra Anda. ya, itu benar. Lalu, kenapa Anda baru saja bilang dia berutang 50.000 pada Anda? Saya hanya menguji untuk melihat apakah dia serius dengan Xing Xiu kami. Apakah dia tulus? Apakah dia hanya mengincar uang keluarga kami? Apakah itu tidak boleh? Ayah, apa yang ayah bicarakan? Tuan muda. Mohon ampuni saya, Tuan muda. Pasti saya sudah buta karena tidak mengenali Anda. Tuan muda, mohon ampuni saya. Bayan Ran. Posisi manajemen hotel. Sepertinya kau tidak bisa menanganinya lagi. Kau dipecat. Penjaga. Seret dia keluar. Saya Tuan muda. Jangan Tuan muda. Tuan muda. Aku tidak pernah menyangka Ji Xingqiu ternyata putra ketua Ji. Aku benar-benar meremehkannya. Xingqiu, kau telah menemukan pacar yang luar biasa. Jujur dan baik hati, dia adalah pasangan hidup. Bisa bersama, melewati masa-masa sulit bersama. Saya rasa, mereka berdua ini adalah calon besan. Ketua Ji. Orang tua Xiaowan ini, yang satu mencuci piring, yang lainnya membersihkan selokan. Apa kau yakin ingin berbesan dengan mereka? Saya Ji Jintang tidak kekurangan uang, dan saya tidak pernah menilai orang dari kekayaannya. Karena mereka berdua bisa membesarkan putri yang begitu luar biasa. Saya percaya, mereka pasti orang tua yang luar biasa juga. Calon besan ini, saya sudah memilih mereka. Besan, namaku Ji Jintang. Dan saya pemilik Wanding Hotel ini. Sangat bagus. Saya biasanya hanya berkelahi membunuh dan berurusan dengan musuh. Berperang dan membereskan kekacauan. Maksud saya di selokan. Saya bertarung dan membunuh musuh. Kau tidak tahu, tapi ada begitu banyak tikus dan kecoak di selokan. Saya harus membunuh puluhan dari mereka setiap hari. Dan kau besar. Kau adalah. Saya adalah ketua dari grup Shen. Anda bilang Anda yang mana dari grup Shen? Saya orang yang mencuci piring di grup Shen. Karena itu masalahnya. Dan kedua besan ada di sini hari ini. Mengapa kita tidak meresmikan pernikahan untuk kedua anak itu? Baik. Oke. Berhenti di situ. Ji Jintang. Apa kau pikir aku tidak terlihat? Pertunangan itu. Apa aku menyetujuinya? Norasu. Ini adalah urusan keluarga kami sendiri. Sepertinya tidak ada hubungannya dengan Anda. Siapa yang dinikahi putramu? Sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Tapi wanita celaka ini telah menghinaku hari ini. Dan dia harus menanggung akibatnya. Norasu.
Jika saya katakan, menantu perempuan ini yang sedang saya lindungi, lalu bagaimana? Ji Jintang, apa kau akan melawan keluarga Su? Nona Su, keluarga Su Anda, dan keluarga Jikame di Xiangcheng selalu mengurus urusan masing-masing. Izinkan saya memberi Anda satu nasihat hari ini. Jangan membuat segalanya terlihat begitu buruk. Urus-urusan sendiri memang. Ya, aku akan ikut campur dalam masalah ini hari ini. Aku bertekad. Hei, segera kumpulkan semua orang ke Hotel Wanding. Ratakan tempat itu untukku. Ketua Su, kami telah menerima kabar. Semua pasukan yang dikumpulkan oleh Nona Muda saat ini sedang bergegas ke Wanding Hotel. Apel. Ketua Shen juga ada di Wanding Hotel. Gadis liar ini. Saya harap dia tidak membuat masalah. Cepat, percepat ke hotel. Baik. Orang-orangku akan segera tiba. Jika kau pintar, kau akan segera menyerahkan wanita celaka ini. Jika tidak, aku tidak keberatan meratakan Hotel Wanding. Jangan pernah berpikir untuk itu. Xiaowan adalah menantu yang dipilih putra saya, yang berarti dia adalah menantu Ji Jintang. Demi keselamatan saya sendiri, menyerahkannya. Anda anggap apa Ji Jintang itu? The film was Baiklah, translated kalau begitu and kalian semua bisa narrated mati by bersama M. hari ini. Media. Paman, tolong jangan biarkan saya menyusahkan Anda dan Xingsu. Xiaowan, kau tidak perlu khawatir. Keluarga Ji saya di Xiangcheng juga keluarga yang terhormat. Saya tidak percaya keluarga Su berani melakukan apapun kepada saya. Xiaowan, kau bisa tenang. Bahkan jika Besan tidak bisa menanganinya, ibumu ada di sini untuk mendukungmu. Benar Besan. Dengan saya Xiao Jingyao di sini, Anda bisa tenang. Saya akan menjaga Anda tetap aman. Ibu ayah apa yang kalian katakan? Dengan statusnya, bahkan Paman Ji harus menunjukkan rasa hormat. Jangan menambah kekacauan. Biar ku beritahu Xiaowan, identitas asli ayahmu dan aku. Jika terungkap, akan membuat mereka ketakutan setengah mati. Nona Muda, para penjaga keamanan di luar, semuanya sudah dibereskan. Bagus, kepung tempat ini segera. Su Tenglan, kau berani membuat masalah di wilayah keluarga Ji. Aku memang membuat masalah. Lalu kenapa? Ayah, apakah ayah baik-baik saja? Su Tinglan, apakah kau benar-benar berpikir keluarga Ji kami mudah ditindas? Hanya keluarga Ji. Biar ku beritahu. Kami akan bekerja sama dengan grup Shin. Saat itu tiba. Keluarga Su kami adalah eksistensi yang hanya berada di bawah satu orang. Di atas semua orang. Di seluruh Xiangcheng. Bahkan seluruh Great Xiang, keluarga Ji. Bahkan tidak layak untuk menjilat sepatu kami. Kenapa aku tidak ingat? Kau memiliki kemitraan apapun dengan kami. Grup Shin ini adalah konglomerat terkaya di dunia. Kau hanyalah jenis pencuci piring. Apa yang kau tahu? Ji Xingzhou, berlututlah sekarang. Dan minta maaf padaku. Aku masih bisa menghargai perasaan, persahabatan, dan memohon pengampunanmu. Mengampuni yang menyedihkan. Seperti keluarga Ji. Kalian semua. Kau bajingan. Apa hakmu membuat menantu saya berlutut? Lan. Jadi kau tidak mau berlutut. Pasukan, hajar mereka. Cepat ikuti saya. Kita harus memberikan seserahan kepada Putri Ketua Shen. Kita harus menemukan Jenderal Xiao. Kakak kedua, kenapa kau ada di sini juga? Saya menerima perintah bahwa Jenderal Xiao telah tiba di Xiangcheng dan bahwa dia ada di sini di Wanding Hotel, di mana sebuah insiden terjadi. Saya di sini untuk memberikan perlindungan. Kakak, dan kau, saya baru saja menerima kabar itu juga. Saya dengar Ketua Shen dari grup Shen ada di sini di Wanding Hotel, mengatur pernikahan untuk putrinya. Saya di sini untuk memberikan seserahan kepada Ketua Shen. Apa yang terjadi di sini? Jenderal Perang Bintang 9 Great Xiang, Jenderal Xiao, dan orang terkaya di dunia Ketua Shen. Keduanya benar-benar telah tiba di Xiangcheng. Cukup. Berhenti bicara. Mari kita masuk dan melihat. Oke. Ji Xingzhou, bukankah kau suka mencuri pasanganku? Hajar mereka. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh putra saya. Kau orang tua, minggir. Ayah, Su Tinglan, kau wanita kejam. Beraninya kau memperlakukan
besan dan menantuku seperti ini. Apa kau cari mati? Kalianlah yang mencari mati. Kalian berdua orang tua bangka. Pasukan, patahkan kaki mereka. Dan buang mereka ke laut untuk memberi makan ikan. Lakukan. Berhenti. Ayah, paman kedua. Besan. Lihat dirimu. Selamatkan nyawa Huai Xiang kami. Seserahan yang begitu murah hati. Memberikan seserahan kepadamu. Apakah kau layak? Ayah, apa maksudmu? Seserahan ini bukan untukku. Kau gadis liar. Saya di sini untuk memberikan seserahan kepada Ketua Shen. Tidak. Bagaimana mereka bisa sampai di sini secepat itu? Aku tidak boleh membiarkan mereka mengenaliku. Ketua Shen. Ketua Shen juga ada di sini. Benar. Ketua Shen ada tepat di sini di Wanding Hotel. Apa yang sedang kau coba lakukan? Jika kau mengganggu Ketua Shen, kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati. Saya menerima perintah bahwa Jenderal Perang Bintang 9 Great Shan, Jenderal Xiao, juga ada di hotel ini. Apel, satu-satunya Jenderal Perang Bintang 9. Orang dari Great Shan juga ada di sini. Semua yang hadir. Apakah ada yang melihat? Ketua Chef dan Jenderal Xiao. The film was translated and narrated Tidak by bisa M melihatku. Media. Tidak. Kalian berdua, apa yang kalian lakukan dengan sembunyi-sembunyi? Berbaliklah dan biarkan saya melihat. Saya jelek. Jangan dilihat. Aku malu. Jangan melihat. Ayah, apakah mereka orang tua dari Xiaowan yang tidak berguna itu? Apa yang dilihat? Itu menyakitkan mata. Itu tidak benar. Kalian berdua bertindak sembunyi-sembunyi dan mencurigakan. Hilangnya sang jenderang mungkin ada hubungannya dengan kalian. Kalian berdua, berbaliklah. Ibu berbaliklah dan biarkan mereka melihat. Kita tidak melakukan apapun, ilegal atau kriminal. Apa yang perlu ditakutkan? Putri, orang tuamu punya alasan sendiri. Alasannya? Alasan apa yang mungkin kau miliki? Sepertinya orang tua Xiaowan bertahun-tahun ini di luar negeri telah melakukan. Tidak boleh membiarkan siapapun tahu. Merasa bersalah. Kau berbohong. Orang tua saya bukan orang seperti itu. Bukan orang seperti itu. Lalu orang seperti apa mereka? Kalian sekumpulan pecundang miskin. Apapun yang kalian lakukan tidak akan mengejutkan. Tepat sekali. Karena kau tidak bersalah. Maka berbaliklah dan biarkan mereka berdua melihat. Kau tidak mau. Saya ingin melihat hari ini. Seperti apa rupa kalian berdua sebenarnya. Orang-orang lakukan. Tidak apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa menyembunyikannya lagi. Prasangka orang-orang bagaikan gunung. Pada titik ini, kita tidak punya pilihan selain mengungkapkan identitas asli kita. Karena kau ingin melihat, maka buka matamu lebar-lebar. Dan lihatlah baik-baik. Seperti yang diharapkan dari orang tua seorang pecundang. Kalian terlihat menyedihkan seperti diri kalian sendiri. Kau tidak mengenaliku. Bagaimana? Kau seorang pencuci piring. Haruskah saya mengenalmu? Ketua Shen, Anda biasanya terlalu rendah hati dan tidak pernah menunjukkan wajah asli Anda. Jadi, mereka mungkin tidak mengenali Anda. Sebagai seseorang dari Departemen Perang, kau benar-benar tidak mengenaliku. Dari mana datangnya barang tua ini? Kenapa kau tidak bercermin? Apa kau layak untuk membuatku mengenalmu? Kau. Jenderal, identitas Anda adalah rahasia tertinggi Great Xiang. Pangkatnya terlalu rendah. Dia tidak layak untuk mengetahui Anda. Lupakan saja. Lebih baik jika kau tidak mengenaliku, agar kau tidak terus berada di sisi putriku, dan identitasmu terbongkar. Karena kau sudah melihat apa yang ingin kau lihat, tidak ada lagi yang perlu dilakukan sekarang. Ayo pergi. Tidak. Cukup. Ketua Chef dan Jenderal Xiao masih berada di hotel ini. Apalagi yang ingin kau buat keributan? Ayah, Kalian berdua, segera keluar dari sini. Jangan kotori mata Ketua Chef dan Jenderal Xiao. Keluar. Baiklah. Keluar. Keluar sekarang. Pergi. Cepat pergi. Tunggu. Ini adalah segel emas milik Ketua Shen. ayah, apakah ayah yakin? Ini adalah segel emas Ketua Shen.
Aku tidak mungkin salah. Aku bermimpi setiap hari bahwa segel emas ini dicap pada kontrak kerjasama grup Tianqiong kita. Kenapa kau tidak menyimpannya dengan aman? Bagaimana aku bisa tahu? Itu tiba-tiba terjatuh. Ibu, bagaimana ibu bisa memiliki segel emas ketua Shen? Ini? Bagaimana lagi barang itu bisa sampai di sini? Itu pasti hasil curian. Omong kosong. Ibu, katakan pada mereka, dari mana segel emas ketua Shen itu berasal? Ini adalah saya. Tidak bisa menjawabnya ya. Kau benar-benar seorang pencuri. Seseorang. Tangkap dia. Aku ingin menyerahkannya kepada ketua Shen untuk menanganinya secara pribadi. Tunggu. Presiden Lian. Saya meminta Anda untuk mewakili Xiang Cheng untuk menyambut ketua Shen. Apakah Anda sudah bertemu ketua Shen? Belum Presiden Lian. Ini tidak bisa disalahkan padamu. Di seluruh Xiang Cheng hanya saya. Beberapa tahun lalu, memiliki kesempatan untuk bertemu ketua Shen sekali. Jika Anda tidak mengenalinya, itu normal. Namun, Presiden Lian, aku menangkap pencuri yang mencuri segel emas ketua Shen. Lihat. Lihat. Itu dia. Bagaimana orang ini terlihat? Sangat mirip dengan ketua Shen. Film was Presiden Lian, translated aku membantu and ketua Shen narrated by mendapatkan M. kembali Media. segel emas itu. Kali ini di Shangcheng kami. Di depan ketua Shen. Aku telah melakukan pekerjaan dengan baik. Subo Chuan, Anda benar-benar tidak boleh bertindak gegabah. Saya akan segera ke sana. Cepat. Pergi ke Hotel Wanding. Saya harap saya salah. Jika tidak, Xiang Cheng kita tamat. Ya. Ayah, apa yang dikatakan Presiden Liang? Presiden Liang berkata, awasi pencuri ini. Dia akan segera ke sini. Kau orang tua. Kau bilang, kau tidak bisa mencuri barang lain. Kau harus mencuri barang milik ketua Shen. Sekarang, kau benar-benar tamat. Ibu beritahu mereka, dari mana segel emas ini berasal. Wan, kau harus percaya pada ibu. Ibu tidak mencurinya. Masih mencari alasan ya? Baiklah. Seseorang. Patahkan tangannya. Mari kita lihat. Apakah kau berani menjadi pencuri lagi? Kau berani. Paman, sudah kubilang kalian berdua sudah bercerai. Mengapa kau masih melindunginya? Kau masih tertarik padanya bukan? Benar sekali. Aku benci. Siapa yang masih tertarik padanya? Meskipun kami sudah bercerai. Dia tetaplah ibu dari putriku. Aku tidak akan membiarkan siapapun di depan putriku menyakiti ibunya. Kau si pembersih selokan. Apa yang membuatmu berhak bertindak begitu anggun di keluarga Sukita? Hari ini aku akan tepat di depanmu, mematahkan tangan kekasihmu. Berhenti. Subo Chuan. Di mana dia? Itu dia. Barang tua inilah yang mencuri segel emas ketua Shen. Lihat. Benar sekali. Persis sama. Itu memang Anda. Presiden Lian. Kau. Apa yang kau bicarakan? Barang tua ini. Dia mirip sekali dengan siapa? Bodoh diamlah. Apa kau tahu? Siapa yang berdiri di depanmu? Pemimpin. Tolong. Bagaimana mungkin ketua Shen seperti ini? Jika kau berani mengungkap identitasku, aku akan membunuhmu. Presiden Lian, kenapa kau memukulku? Katakan padaku, siapa dia? Tidak peduli siapa dia, kau tidak bisa menindas orang seperti ini. Cepat bangun. Apa kau tidak apa-apa, kakak? Presiden, dia mencuri segel emas ketua Shen. Benar, Siapa bilang dia mencurinya? Dia menjaga segel emas untuk ketua Shen. menyimpannya. Benar sekali. Saya bertemu ketua Shen. Ketua Shen memberitahu saya, kakak ini sedang menjaga segel emas untuk ketua Shen. Apakah ketua Shen sudah gila? Membiarkan seorang pencuci piring bau menyimpan segel emas. Tutup mulutmu bocah liar. Ibu sebenarnya kenal ketua Shen. Bukankah sudah kubilang sayang? Saat aku mencuci piring di luar negeri, itu di restoran grup Shen. Biar ku beritahu, ketua Shen bahkan memuji piringku karena sangat bersih. Jadi, aku memang mengenalnya. Menantu, kau bahkan punya koneksi dengan ketua Shen. Aku benar-benar tidak bisa mengikuti pemikiranmu. Sama sekali tidak. Berhenti pamer bisakah? Jika tidak ada lagi, ayo kita pergi.
Karena kesalahpahaman telah diselesaikan. Kita harus pergi. Tentu saja Ketua Shen. Tidak. Saudari Shen, tolong. Berhenti. Apa aku bilang kau boleh pergi? Apa? Saya adalah Presiden Kamar Dagang yang terhormat. Dan kata-kata saya tidak punya bobot. Begitukah? Kau seorang kecil, ketua kamar dagang. Dibandingkan dengan pengaruh militermu, membandingkan tidak berarti apa-apa. Sebelum mengklarifikasi keberadaan Jenderal Xiao, hotel ini, semuanya, tidak ada dari kalian yang boleh pergi. Selamat datang Wakil Komandan Hue. Akhirnya, juga telah tiba di Xiangcheng, di mana Yanhu. Menteri Yan sudah menuju ke Hotel Wanbin untuk menyambut jenderal. Aku harap dia menyambutnya dengan baik. Halo, Yanhu. Sebaiknya kau jelaskan ini dengan jelas. Apa maksudmu? Kau tidak bisa menemukan jenderal. Wakil Komandan Hue, kami sudah mencari di seluruh Hotel Wanbin dan belum menemukan jejak jenderal. Apa kau yakin? Apakah jenderal ada di hotel? Omong kosong. Sinyal dari pelacak jenderal ada di sini. Kalau begitu, aku akan mengirimkan nomor telepon jenderal padamu. Hubungi jenderal terlebih dahulu, dan aku akan segera tiba dengan anak buahku. Dimengerti? Ayo pergi. Ikuti aku ke The Hotel film Wanbin. was translated and narrated by M Media. Kakak kedua, bagaimana? Apa yang dikatakan Wakil Komandan Hue? Wakil Komandan Hue sedang dalam perjalanan. Namun, dia mengirimiku nomor telepon Jenderal Xiao. Biar aku meneleponnya dan bertanya pada pria tua itu, di mana tepatnya dia berada. Baik. Nomor telepon Jenderal Xiao ini adalah rahasia tertinggi dari Kekaisaran Great Xiang kita. Maman. Menteri Yan itu. Bisakah Anda? Tolong aktifkan pengeras suara. Biarkan kami semua juga berkesempatan menyaksikan suara sang jenderal. Ya. Diam. Nada deringnya ada di sini. Jenderal, mungkinkah dia ada di sini? Ayah, ponselmu. Perusahaan asuransi, itu hanya panggilan telepon gangguan. Itu membuatku takut. Aku pikir, ayah pecundang ini benar-benar seorang jenderal. Jenderal, mengapa kau menutup teleponku? Paman kedua, kau adalah satu-satunya di seluruh Great Xiang yang memiliki nomor jenderal. Itu adalah posisi yang hanya di bawah satu orang dan di atas 10.000 orang lainnya. Kau harus membantuku memberi wanita celaka Shawan itu pelajaran. Jangan bicara lagi. Beraninya dia merundung keponakanku. Hari ini aku akan memastikan dia tidak meninggalkan tempat ini. Apa yang sedang kau lakukan? Apa yang sedang kulakukan? Jelas aku di sini untuk menghabisi anjing-anjing. Yang akan menanganinya adalah kalian anjing-anjing. Ini adalah Xiangcheng. Kalian semua, apakah kalian sudah begitu berani hingga merasa tak terkalahkan? Apakah kau tidak takut pada hukum? Hukum, dengan perlindungan jenderal, akulah hukumnya. Aku hanya akan mengatakan, kalian semua mencoba untuk membunuh jenderal. Dan aku hanya mengeksekusi beberapa pengkhianat. Lakukan. Jangan berani-berani menyentuh putriku. Sepatuku kotor. Selama kau menjilatnya hingga bersih, aku akan mengampuni hidup putrimu yang menyedihkan. Anda ingin saya menjilat sepatu Anda. Sayangnya kau tidak punya kesempatan untuk menikmati itu. Buat mereka berlutut untukku. Jangan sakiti putriku. Bisakah kau melakukannya sekarang? Jangan sakiti putriku. Aku setuju. Oke. Sepatuku kotor. Jilat hingga bersih. Jenderal, jangan. Hue Feng sedang dalam perjalanan. Aku ingin melihat bagaimana kau orang tua bodoh yang gegabah, menggali kuburanmu sendiri. Beraninya kau memanggil wakil komandan dengan namanya. Wakil komandan ada di sini. Aku ingin melihat, apakah dia akan menghukumku demi pembersih selokan sepertimu. Ayo hukum aku. Jilat sekarang. Tidak. Apa aku menyuruhmu menggunakan tanganmu? Gunakan mulutmu dan jilat sampai bersih. Kesabaranku terbatas. Jilat. Berhenti. Wakil Komandan Hue. Yanhu. Apa yang sedang kau lakukan? Saya sangat curiga. Orang-orang rendahan ini
Terkait dengan hilangnya sang jenderang, saya sedang menyelidiki mereka. Kalian semua sebaiknya memberikan laporan yang jujur padaku. Lepaskan dia segera. Warna Feng, kau melihatnya. Bicara, apa yang kau inginkan dariku? Dasar orang tua bangka, beraninya kau memanggil Wakil Jenderal Hu dengan nama lengkapnya. Tutup mulutmu. Apa kau tahu siapa orang ini? Lupakan saja. Di depan putriku. Jangan ungkap identitasku. Jika tidak, posisimu sebagai wakil jenderal, jangan harap bisa duduk. Ya. Kenapa kau tidak melepaskan mereka? Segera. Lepaskan mereka. Ayah, apakah ayah baik-baik saja? Ayah baik-baik saja. Kau orang tua sialan. Anda telah difitnah. Wakil Jenderal Hui. Hanya saya benar-benar dijebak. Keluarga kami hanyalah orang biasa. Mustahil bagi kami untuk terlibat dengan jenderal manapun. Tolong lepaskan ayah saya. Saya tidak akan berani. Cepat. Bangun dengan cepat. The Saya film was tidak pantas menerima translated ini. and narrated Wakil by Jenderal Hu, NVIDIA. Anda tidak boleh mempercayai mereka. Mereka hanya menyombongkan diri, tanpa rasa malu sedikit pun. Diam, Wakil Jenderal Hu. Di mana letak kesalahanku? Kau tetap salah apapun yang kau lakukan. Pasukan, bubarkan, posisi. Menteri Yanwu dari Xiangcheng. Seret dia ke perbatasan, untuk kerja paksa. Wakil Jenderal Hu, saya salah. Saya salah. Paman kedua, Wakil Jenderal Hu. Tidak peduli seberapa tinggi pangkat Anda tidak bisa begitu terang-terangan melindungi keluarga ini kan? Anda tidak berselingkuh dengan gadis miskin rendahan ini, bukan begitu? Tentang apa yang baru saja terjadi. Jika saya ingat dengan benar, mereka yang menindas Nona Xiao dan seluruh keluarganya, kau pasti ikut campur dalam hal ini. Itu benar. Baru saja, merekalah yang ingin melucuti putriku. Tidak. Tadi kami hanya bercanda. Hanya bercanda. Baiklah. Kalau begitu aku akan mengerjaimu juga. Pasukan. Lucuti pakaian mereka dan arak mereka di jalanan. Tidak. Tidak. Wan, tolong mohonkan untukku. Aku tahu aku salah. Jangan sentuh saya. Pria seperti Anda membuat saya muak. Lucuti mereka. Tidak. Aku tahu aku salah. Tunggu, Wakil Jenderal Hui. Meskipun dia melakukan kesalahan, itu bukanlah kejahatan berat. Bagaimana kalau kita lepaskan saja? Karena begitu masalahnya, maka seret mereka keluar dan usir mereka dari Xiangcheng. Wakil Jenderal Hu, saya salah. Tidak. Kami yang salah. Tidak. Tidak. Selamatkan aku. Apa aku baru saja mendengarmu memanggil Yanwu paman kedua? Mungkinkah bahwa kau bersekongkol dengan Yanwu? Wakil Jenderal Hu, semua ini tidak ada hubungannya. Apa hubungannya dengan kami? Kami ditipu oleh orang lain. Kami warga negara yang baik. Itu bagus. Sekarang segera pergi dari sini. Pergi. Ayo ayah, begitu saja biarkan Xiaowan pergi. Wadal ini. Pecundang ini benar-benar berani menyakiti kakak keduaku. Aku melihat paman keduamu diseret pergi. Meskipun aku tidak tahu mengapa Wakil Jenderal Hu melindungi keluarga ini, tapi aku tahu pasti ada sesuatu yang tidak biasa di balik ini. Mari cari seseorang untuk menyelidikinya dengan jelas terlebih dahulu. Lalu pertimbangkan bagaimana cara berurusan dengan mereka. Pergi. Anda pasti Ketua Kamar Dagang Liang Qingyu. Wakil Komandan Hu, ya. Untung saja aku tiba tepat waktu. Jika tidak, apa kau tahu kesalahan fatal apa yang akan kau lakukan? Kejahatan kelalaian tugas. Aku akan menyelesaikan ini denganmu saat aku kembali. Ikut denganku. Sekarang setelah kesalahpahaman diselesaikan. Kalau begitu kami pergi. Besan. Wan, ayo pergi. Ayo pergi. Ibu, kenapa aku selalu merasa ada sesuatu yang aneh? Ada yang tidak beres. Presiden Liang dan Wakil Jenderal Hu ini tampaknya membantu kita, baik secara terang-terangan maupun diam-diam. Ibu dan ayah, apakah kalian mengenal mereka? Putriku, karena kau bertanya, maka ibu akan memberitahumu, ayahmu dan aku. Ya,
Identitas apa yang mungkin kami miliki? Hanya satu yang mencuci piring. Dan satu yang membersihkan selokan. Benar. Lalu Jenderal Hue dan Presiden Liang. Benar. Mereka berdua adalah besan. Bala bantuan yang dibawa oleh besan. Ayah. Apakah itu Ayar? Ini tidak seharusnya. Dengan statusku, saya tidak seharusnya mengenal dua tokoh besar ini. Jangan terlalu rendah hati. Hari ini, sungguh beruntung bisa bertemu dengan Anda. Itu yang kau katakan kan? Selesai dengan masalah ini. Kalau begitu mari, jangan membuang waktu. Ayo masuk dan minum beberapa gelas. Oke, bersulang. Mari kita minum-minum sebentar. Ayo pergi, ayo pergi. Wan Wan, saya di sini untuk menjemputmu. Zingshu, Wan Wan, di mana orang tuamu? sepertinya orang tua saya sedang mengalami sesuatu. Hubungi saya, mereka akan tiba sebentar lagi. Baiklah, ayo masuk ke mobil dulu. Ya, Berhenti di situ. di sini cukup ramai. Apa yang kau lakukan di sini? Apa yang sedang kulakukan? Kau wadal, kau adalah alasan paman keduaku dikirim ke medan perang perbatasan. Sebagai umpan meriam, tentu saja aku di sini untuk berterima kasih padamu. Aku akan memastikan pernikahanmu tidak akan terjadi. Su Tenglan, beraninya kau membuat masalah di pernikahan putra Ji Jintang. Apa kau pikir keluarga Ji kami mudah ditindas? Keluarga Ji, tidak ada harganya. Kau. Hari ini, saya hanya perlu membantu Ketua Chef dan Jenderal Xiao. Mereka berdua akan mengurus pecundang ini dan orang tuanya. Mereka berdua pasti harus memuji saya. Saat itu, jangankan keluarga Ji, tapi seluruh Shangcheng harus berlutut dan menjilat kaki kami. Di depan keluarga Su. Seseorang urus mereka. Siapa yang berani? Orang tua Xiao Wan adalah kekasih dari aktor terbaik Wen Hengyi dan aktris terbaik Yun Xiu. Mereka akan segera tiba untuk menghadiri pernikahan. Jika kau berani membuat masalah di sini, tidakkah kau takut akan kemurkaan mereka? Berhenti bercanda. Orang tua Xiao Wan, bagaimana mungkin mereka, kekasih dari aktor terbaik dan aktris terbaik, bermimpilah. Apa maksudmu dengan itu? Apa maksudku? Kalau begitu biar ku beritahu. Aku sudah menyelidikinya dengan jelas. Kekasih aktor terbaik Wen Hengye adalah ketua Shen dari grup Shen. Dan kekasih aktris terbaik Yi Yun-shu adalah Jenderal Bintang 9 Jenderal Xiao. Orang tuamu hanyalah simpanan yang memalukan. Mustahil, kau berbohong. Aku berbohong. Mungkinkah? Apa kau masih berpikir Jenderal Xiao adalah ayahmu dan ketua Shen adalah ibumu? Saya akan menelepon orang tua saya sekarang. Ibu, angkat teleponnya. Putri tercinta. Cepat. Terus jual. Perang dagang ini, grup Shin kita tidak boleh kalah. Ya, Ayah. Putri tercinta. unit pertama. Lakukan serangan frontal. Unit kedua, bertanggung jawab atas serangan frontal. Sisanya, dan serbu sarang musuh bersamaku. Demi membela Great Shang. Demi membela Great Shang. Ayah, orang tua saya tidak menjawab telepon mereka. Berhenti menelepon. Orang tuamu yang menyedihkan pasti tahu bahwa perselingkuhan mereka telah terbongkar dan telah melarikan diri ke luar negeri dalam semalam untuk mencuci piring dan membersihkan selokan. Mereka tidak menginginkanmu lagi.
Mustahil, orang tua saya tidak mungkin menelantarkan saya untuk kedua kalinya. Begitukah? Kalau begitu hari ini, aku akan mematahkan kakimu, Wadal. Aku ingin melihatnya. Jika orang tuamu yang menyedihkan, bisa datang menyelamatkanmu. Tangkap dia. The film was translated and narrated by M Media. Berhenti. Berhenti. Ayah tiri ibu tiri. Kau baik-baik saja, Wan Wan. Beraninya kau keluarga Su menyentuh putri Wan Hengye. Wen Hengyi, wanita tua yang mencuci piring. Kau benar-benar menyukainya. Dan kau memperlakukan putrinya yang menyedihkan itu seperti harta karun. Beraninya kau menghina Xinye. Kau sedang menjemput ajalmu. Kalianlah yang sedang menjemput ajal kalian. Kau bergerak di belakang punggung ketua Shen dengan ibu wanita malang ini dan menjalin hubungan. Dan kamu Yonshu. Kau jelas-jelas wanita Jenderal Xiao. Tapi kau terlibat dengan ayah wanita malang ini. Katakan padaku, jika semua ini diketahui oleh ketua Shen dan Jenderal Xiao, bayangkan saja, seperti apa nasibmu nantinya. Bagaimana kau tahu bahwa Jenderal Xiao dan ayah Wan Wan bukan orang yang sama? Tepat sekali. Bagaimana jika ibu Wan Wan adalah ketua Shen yang kau bicarakan? Apa kau mendengarnya? Orang tua Xiao Wan, bagaimana mungkin mereka kekasih dari bintang film itu? Jika itu benar, aku akan melepas kepalaku dan membiarkanmu menggunakannya sebagai bola. Ayah tiri ibu tiri, kau berbohong. Jangan mengarang cerita konyol seperti itu. Siapa yang berbohong? Wan Wan, jangan khawatir. Ayahmu sedang ada urusan mendesak sekarang. Setelah urusannya selesai, dia akan datang ke pernikahanmu. Saat itu tiba, dia pasti akan membuat orang-orang yang tidak tahu diri ini membayar harganya. Aku ingin melihat apa yang bisa kau lakukan padaku. Pasukan, tangkap mereka semua. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Aku peringatkan kau. Aku adalah bintang film internasional. Jika kau berani melakukan sesuatu padaku, ayah Wan Wan akan datang. Aku akan memastikannya kau tidak punya tempat untuk mati. Ayah Wan Wan hanyalah seorang pembersih selokan yang menyedihkan. Bagaimana mungkin dia bisa berhadapan langsung dengan Jenderal Xiao? Hari ini saya akan bertindak atas nama Jenderal Xiao untuk memberi pelajaran pada kalian para pelacur. Dan kau pria cantik. Saat itu, ketika Ketua Shen dan Jenderal Xiao tahu, mereka pasti akan berterima kasih pada keluarga Su kami dengan pantas. Ayah, aku datang. Kamu Yi Yunshu. Jika aku menulis pelacur di wajahmu, apa yang akan terjadi? Pecundang, lepaskan aku. Untuk gigolo ini, hajar dia. Lepaskan ayah tiri dan ibu tiri saya. Xiao Wan, kau wadal. Orang tuamu berani merayu Ketua Shen dan Jenderal Xiao. Hari ini, aku akan bertindak atas nama Jenderal Xiao dan Ketua Shen untuk memberimu pelajaran wadal. Pukuli dia. Wan Wan. Wan Wan. Su Bucuen. Lepaskan Wan Wan. Lepaskan dia. Xing Zhou, jika benar seperti yang dikatakan Su Tinglan, jika orang tua Wan Wan telah menyinggung Ketua Shen dan Sang Jenderal, kita tidak bisa macam-macam dengan mereka. Berhenti memukulnya. Berhenti. Hentikan. Ayo. Rekam ini dengan cepat. Kirimkan ke Ketua Shen dan Jenderal Xiao. Bersiaplah untuk mengklaim pujiannya. Terus investasikan uang. Perang dagang ini, grup Shen kita tidak boleh kalah. Ketua Shen, kita telah memenangkan perang dagang ini sepenuhnya. Bagus. Sangat bagus. Ketua Shen, keluarga Su mengirim video, mengatakan kau harus menikmatinya. Jenderal, perbatasan Great Xiang sudah aman, musuh-musuh telah dimusnahkan semua. Bagus. Jenderal, keluarga Su mengirim pesan, mengatakan, kau harus melihat ini, kau akan puas.
Ketua Shin, Jenderal Xiao, orang tua wadal inilah yang merayu pria dan wanita kalian. Aku memberinya pelajaran untukmu. Xiao tua, cepat selamatkan Wan. Cepatlah, Xiao tua. Zini, cepat kemari. Wan sekarat. Hajar dia. The film was translated and Singzo. narrated by M Media. Beraninya kau melakukan ini. Putri Xiao Jingyao, kau sedang menjemput ajalmu. Pergi. Lixing, ikut aku kembali ke negara ini dan musnahkan keluarga Su. Ya, Berhenti memukulnya. Berhenti. Ayah, Ketua Shen dan Jenderal Xiao telah mengirim kabar. Mereka sedang dalam perjalanan ke Shangcheng. bagus. Ayah, pasti Ketua Shen dan Jenderal Xiao tahu tentang video yang kita kirim dan datang untuk berterima kasih kepada kita. Ya, Xiao Wan, apa kau mendengarnya? Ketua Shen dan Jenderal Xiao sedang dalam perjalanan ke Shangcheng. Bahkan jika orang tuamu yang pecundang melarikan diri ke luar negeri, itu tidak akan menolongmu sekarang. Silakan tunggu nerakamu. Saya mohon, lampiaskan amarahmu pada saya saja. Tapi lepaskan orang tua saya. Melampiaskannya padamu. Tentu. Begini caranya. Berlututlah. Dan jilat sepatuku sampai bersih. Maka aku mungkin akan mempertimbangkan untuk memohon pada Ketua Shen dan Jenderal Xiao atas nama orang tuamu yang pecundang untuk mengampuni mereka. Aku akan membiarkan mereka mengampuni hidupmu yang menyedihkan. Oke. Wan, jangan berlutut. Ibumu adalah wanita paling mulia di seluruh Great Shang. Mereka tidak layak membuatmu berlutut pada mereka. Benar Wan. Ayahmu sudah dalam perjalanan ke sini. Jangan berlutut. Sekumpulan tikus kotor dari selokan. Jadi kenapa jika beberapa ekor lagi muncul? Aku tetap akan menghancurkan mereka di bawah tumitku. Berlutut sekarang. Berjanjilah, selama saya berlutut, kau akan membiarkan orang tua saya pergi. Setuju? Sepakat. Aku berjanji. Berlutut. Wan, tidak. Apa yang kau tunggu? Sepatuku kotor. Jilat sampai bersih sekarang juga. Su Tenglan, jangan keterlaluan. Tepat sekali. Dia sudah berlutut. Apalagi yang kau inginkan? Siapa yang memberimu hak untuk bicara? Jika kau masih ingin orang tuamu hidup, maka jilat sampai bersih sekarang juga. Ayah, ibu. Demi kalian, putrimu akan melakukannya. Wan, tidak. Kau, jilat itu, berani menyentuh putriku. Berani menyentuh putriku. Kau sudah tamat. Kau sudah tamat. Serah. Ayah, ibu. Berani menyakiti putriku. Suli, aku ingin mereka membayar 1000 kali lipat. Ya. Serang. Kau, berani menyentuh keluarga suku. Aku terlalu sibuk mengurus ikan teri kecil. Aku melupakan kalian berdua. Lixing, Ya, beri mereka pelajaran. ya. Serah. Sayang, kenapa kau baru sampai? Sayang, apa kau terluka dimanapun? Jangan takut. Aku di sini. Zini, Biar kulihat. Wajah kecil ini. Kenapa bisa sampai memar begini? Kalian berdua pezina. Ketua Shen dan Jenderal Xiao akan berada di sini sebentar lagi. Ayah, ibu, kalian berdua mengorek. Urusan Ketua Shen dan Jenderal Xiao sudah terbongkar. Cepat bawa ibu dan ayah lalu lari. Wan, jangan takut. Ayahmu, kami tidak pernah mengusik urusan siapapun. Jangan khawatir Wan. Ayahmu dan aku sama sekali tidak bersalah. Kau menolak melihat kebenaran sampai akhir. Aku akan berdiri di sini saja dan melihatmu mati. Subocuan, kaulah yang akan mati hari ini. Pada titik ini, aku tidak akan menyembunyikan identitasku lagi. Katakan pada mereka, Katakan pada mereka. siapa kami? Siapa kami? Salam Jenderal. Salam Ketua Shen. Ayah,
Ibu. Salah satu dari mereka memanggilmu Ketua Shen, dan yang lainnya memanggilmu Jenderal. Wan Wan, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Ayahmu adalah dewa perang bintang 9 Great Shan. Dan ibumu adalah ketua grup Shen yang terkenal. Mustahil. Orang tua Xiao Wan, bagaimana mungkin mereka? Ketua Shen dan Film was Jenderal Xiao. translated and Diam. narrated by Kau M buta. Media. Lihat seragam mereka. Itu adalah pasukan elit Whirlwind dari Departemen Perang Wilayah Barat. Dan lihat lencana itu. Itu adalah lambang eksklusif grup Shen. Habislah kita. Kita telah menyinggung seseorang yang berkuasa. Maksudmu? Orang tua Xiao Wan adalah Ya. Ketua Shen, Jenderal Xiao. Saya salah. Kami salah. Kami tidak tahu status Anda yang sebenarnya. Mohon, jangan masukkan ke dalam hati. Xiao Wan. Tidak. Kakak Xiao, kami tahu kami salah. Bisakah kau memohon pada orang tuamu untuk kami? Kami benar-benar tahu kami salah. Ya, berani menyentuh putriku. Dan kau berani memohon belas kasihan di sini. Mustahil. Pasukan, seret mereka keluar. Apapun yang mereka lakukan pada putriku, balaskan 1000 kali lipat. Ya, Kami salah. Lixing. Ya, Kau pergi juga. Tendang mereka sepuasnya. Lalu pukul saja dia. ya. Seret mereka keluar. Tidak. Ketua Shen tidak. Jenderal Xiao ampunilah. Kami salah. Pergi. Kami salah. Kami salah. Jenderal Xiao. Ayah, ibu. Dua orang salah satunya adalah Ketua Shen. Kau adalah ketua dan jenderal. Mengapa kalian meninggalkan saya sendirian di desa selama 20 tahun? Tanpa pernah datang menemui saya. Ini. Wan Wan. Ini cerita yang panjang. Kenapa kita tidak menikah saja dulu? Baik, ayahmu benar. Ayo kita menikah dulu. Aku sudah lama menantikan untuk disuguhi teh oleh menantuku. Tentu saja. Jangan sampai kita melewatkan waktu yang baik ini. Besar. Kita harus memastikan untuk minum-minum bersama hari ini. Itu sudah pasti. Xiao Wan. Xingzhou. Mulai sekarang aku titipkan Wan Wan padamu.